kenapa kok pasangan sejati atau twin flame itu tidak bisa satu, maksudnya jarang gitu yang bersatu, kok bisa gitu, padahal kan mereka satu ruh, ya kan, satu ruh yang menjadi dua dan kemudian masuk ke dalam jasad yang terakhir ke dunia ini. Mereka terpisah tanpa kita tahu dia itu siapa, ya, jangankan nama gitu, wajah atau dari keluarga mana atau bagaimana kita nggak tahu. Makanya kalau kita bilang misalnya kalau orang Jawa tuh nyari jodoh tuh harus ada bibit bebet bobot. Nah, padahal twin flame itu dia nggak berasal dari bibit bebet bobot yang menurut perhitungan Jawa itu. Atau mungkin misalnya, ini maaf ya kalau rasis atau suku, tapi saya nggak membicarakan itu. Misalnya defend maskulin lo tuh berkulit hitam, sedangkan lo tuh berkulit putih. Terus dia dari status, dia punya status keluarganya misalnya pejabat, sedangkan lu tuh cuman pedagang kecil kelontong gitu. Atau dia cantik dan kamu biasa-biasa aja, atau mungkin kebalikannya seperti itu, dia tinggi kamu pendek misalnya gitu. Jadi kalau yang dibilang twin flame itu tuh terpaut dengan apa namanya, dengan umur, misalnya 20 tahun terus dianya tuh 45 tahun, atau dianya 19 tahun terus kamunya tuh 60 tahun kayak gitu. Terus itu tuh pasti ciri-ciri dari twin flame. Enggak guys, enggak, gue jamin enggak bakal kayak gitu. Tuhan memberikan pasangan itu ketika dipisahkan di dunia itu tidak melihat hanya umur saja, enggak, gue yakin itu enggak. Karena yang terjadi itu teori-teori itu yang ada di TikTok itu kan kayak gitu tuh, terpautnya jauh sekali tuh umur, dan selalu itu yang ditekankan gitu loh, terpaut dengan umur. Enggak lah, lu lihat deh, manusia itu diciptakan tuh kan banyak ya ininya, terus perbedaannya tuh banyak gitu, jadi nggak mungkin lah pasangan pasangan twin flame. Sebenarnya semua orang punya twin flame, semua punya twin flame, karena kan Tuhan kan menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan gitu loh, ya kan. Dan pasangannya dari mana? Dari dirinya lah. Contoh misalnya gini, Nabi Adam dulu tercipta, Nabi Siti Hawa dari Nabi Adam kan, bukan dari mana-mana. Pasangan sejatinya Nabi Adam ya Hawa. Jadi begitupun dengan manusia-manusia lainnya, itu sudah tercipta seperti itu pasang-pasangannya. Ya meskipun ada sih yang bilang pada saat penciptaan itu ruh itu berkelompok, dari kelompok tersebut kemudian ada pasangan-pasangan yang seperti itu. Ya ada sih yang kayak begitu. Lalu kenapa hanya beberapa yang terbelah menjadi dua seperti itu? Kenapa dibegitukan? Karena dia jiwa-jiwa terpilih? Apa seperti itu? Tapi kalau gue sih keyakinannya setiap orang itu punya pasangan ya dari dirinya, karena kan disebut belahan jiwa, ya enggak, pasangan tuh belahan jiwa kita yang saling melengkapi menjadi pasangan atau menjadi manusia seutuhnya untuk melengkapi kita. Nah, permasalahannya kenapa pertemuan twin flame ini nih, sebenarnya gini loh guys, kadang-kadang yang ini gue setiap kali gue bikin tentang twin flame, gue akan menegaskan terus dan menerus ya,
bahwa setiap kali lo menemukan pasangan yang lo tuh bisa intens berhubungan sama dia, bisa deket banget, bisa nyaman banget, bisa tenang banget, bisa selalu berdua komunikasi, bahkan mungkin lo hidup bareng sebelum pernikahan. Kalau lo menemukan seseorang yang seperti itu bisa jadi hanya semacam kayak pertemuan yang memang dijodohkan saja gitu. Maksudnya memang jodoh saja gitu kalian bertemu. Tapi kalau masalah twin flame ini lebih kuat gitu. Jadi contohnya gini, lu tahu nggak kenapa terjadi perselingkuhan? Karena dia merasa pasangannya itu bukan dirinya. Dia nggak pernah merasa puas dengan pasangannya tersebut. Tapi kalau dia sudah merasa pas dengan pasangannya, dia nggak akan melakukan perselingkuhan itu. Sekarang gini, kalau misalnya lu kayak misalnya Nabi kan menikah tuh sampai banyak, ya kan? Dan kita di Islam itu memperbolehkan poligami, ya paling tidak 4 istri, ya kan? Tapi ingat dulu waktu zamannya Nabi itu bukannya karena nggak puas dengan satu pasangan, dan bukan nafsu alasannya menikah. Ya bagi yang percaya, kalau yang nggak percaya ya terserah, ya kan. Nah kalau orang zaman sekarang, bener dia nikah nggak karena nafsu, bener dia nikah karena nggak kepengen gitu sama pasangannya. Nggak percaya saya kalau nggak karena nafsu. Jadi karena benar-benar sudah ada keterikatan tersebut dan meyakini bahwa dia adalah pasangannya, jadi dia mau ngapain ke yang lain, dia mau ngapain? Karena udah pasti tuh akan kurangnya gitu, udah pasti akan kurangnya jika dia berpasangan dengan yang bukan dia gitu, dengan yang bukan pasangannya itu. Pasti akan selalu merasa kurang. Nah, permasalahannya ketika kita menemukan twin flame itu tuh terkadang kita sudah ditemukan tapi kita nggak sadar bahwa dia adalah twin flame kita gitu. Karena kesadaran ini pun keluarnya nggak semata-mata guys gitu. Twin flame itu terus kita ketemu tatapan mata gitu kan katanya ya, tatapan mata, kok kayaknya gue kenal dia, kok kayaknya dia tuh dari mana itu, saya pernah ketemu, pernah dekat, nggak gitu. Kadang-kadang tuh pertemuan pertama tuh lo nggak sadar, malah lo tuh nggak sadar. Karena apa? Itu tuh ada jalannya guys, ada caranya, ada gemblengannya untuk mengetahui itu twin flame lo. Nggak gampang. Kalau gampang dunia ini udah aman guys, semua orang aman, damai, tenang guys, nggak ada tuh yang gelisah, ketakutan, galau. Nah terus kenapa? Terus kalau udah ketemu terus pisah, terus sedih, galau. Kenapa ada perpisahan? Karena kalian butuh gemblengan lagi, terus diketemukan lagi, udah pasti bisa nyatu? Belum tentu. Kalian harus bisa mengendalikan rasa, ego. Masih banyak tuh gemblengannya kalau manusia sekarang.
apalagi yang imannya tuh kurang, spiritualnya kurang, kesadarannya kurang.